2 ayat Al-Quran dan 3 jawaban pintu hidayah mualaf Heral. Mualaf Heral Chia melakukan perenungan tentang keyakinannya sendiri. Kisahnya pencarian Tuhan Heral Chia dimulai sejak dia berkuliah di Universitas Melbourne, Australia. Dia memilih jurusan filsafat dan media komunikasi. Dia mulai merenung mengenai arti kehidupan, dan berpikir bahwa agama bukanlah hal yang penting. Saya berpikir bahwa semua agama adalah buatan manusia sehingga kita bisa hidup dengan prinsip dan standar yang kita buat sendiri, asalkan kita bahagia dan membuat orang lain bahagia itu sudah cukup. Pria yang memiliki nama Tionghoa Chia Jun Hao ini. Sejak saat itu dia mulai menanggalkan agama lamanya dan hidup bebas. Selama kuliah dia lebih sering bersenang-senang, berpesta, bahkan setiap malam tak absen untuk pergi ke bar atau klub malam. Hingga satu ketika ibunya menghubungi Heral, mengabarkan bahwa nenek yang sangat dicintai pergi untuk selamanya. Heral sangat terpukul atas meninggalnya sang nenek. Dia kemudian pulang untuk menghadiri pemakaman neneknya. Di sana dia kembali termenung, merasa bahwa prinsip hidup yang dipegangnya selama ini salah. Bahwa betapa dia telah melakukan perencanaan dengan baik, ada saja hal yang berjalan tidak sesuai dengan rencananya. Dia kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur segalanya. Ada hal yang manusia tidak bisa kendalikan, salah satunya adalah kematian. Heral mulai meyakini ada sebuah hal yang lebih besar dibanding kematian yang bisa mengendalikan kematian itu sendiri. Saat itu pria berkewarganegaraan Singapura ini telah menjadi seorang agnostik. Namun dia tidak mencari tahu lebih dalam mengenai Tuhan atau agama apapun. Setelah kematian nenek, dia kembali ke Australia untuk menyelesaikan pendidikan sarjana dan kembali ke Singapura untuk bekerja. Bagi dia saat itu setelah lulus, hal yang utama adalah mencari uang sebanyak-banyaknya, bahwa uang hampir menjadi Tuhannya. Sebisa mungkin dia bekerja keras agar dengan cepat dapat mengembalikan uang yang dihabiskannya untuk pendidikan kemudian mengembalikan kepada orang tuanya. Dia kemudian bekerja di sebuah bank, namun karena latar belakang dia adalah media dan komunikasi, Heral sangat awam dengan ilmu keuangan dan asuransi. Dia bersyukur ada seorang rekannya yang baik membantu dia untuk memahami pekerjaan. Dia begitu kagum karena rekannya mau membantu dia di mana banyak orang yang lebih mementingkan diri sendiri. Setelah lama berkenalan, Heral baru mengetahuinya bahwa rekannya ini adalah seorang Muslim Melayu. Karena melihat kepribadiannya yang baik, Heral pun tertarik untuk menikahinya. Hanya saja saat itu dia tidak beragama sedangkan calon istrinya adalah seorang Muslim yang dilarang menikah dengan selain Muslim. Karena berniat sungguh-sungguh, Heral mencoba untuk memberikan kesempatan untuk dirinya sendiri mencari tahu tentang Islam. Namun saya tidak ingin memberikan harapan berlebih kepada gadis itu, jika ternyata saya tidak cocok dengan Islam. Saya tidak mau menggantungnya, jadi sesegera mungkin saya mempelajari Islam dan memberitahu apa yang menjadi pilihannya, jelas pria 33 tahun ini. Heral memutuskan untuk mengunjungi Darul Arkam, pusat mualaf di Singapura. Di tempat itu dia mengikuti kelas untuk non-muslim dan setelahnya ada sesi tanya-jawab. Heral kemudian mengajukan pertanyaan pertama tentang mengapa Islam hanya mengakui satu Tuhan tidak 2, 3 atau 4. Ustadz yang membimbingnya menjawab secara logis, karena Heral adalah orang yang berpikir logis sehingga jawabannya haruslah masuk logika baru kemudian dia akan meyakininya. Ustadz tersebut menjawab, bagaimana mungkin Tuhan banyak? Lalu bagaimana jika Tuhan banyak dan akan menciptakan satu manusia, Tuhan yang satu akan menciptakan satu bagian dan Tuhan lain akan menciptakan satu bagian lainnya. Mereka kan berlomba-lomba mengakui bahwa hasil ciptaannya yang terbaik dan perdebatan itu tak akan selesai. Dan jawaban Ustadz tersebut logis yaitu bahwa Tuhan satu yang maha tinggi dan maha kuasa menciptakan semua yang ada di alam semesta. Kemudian Heral bertanya kembali, karena sebelumnya dia pernah menganut agama, dia menanyakan perihal ajaran sebelumnya. Ustadz tersebut menjelaskan bahwa Tuhan tidak perlu membunuh seseorang untuk memaafkan hambanya. Ketika kita berbuat salah kepada ibu, maka ibu hanya berkata bahwa dia telah memaafkan anaknya, dan selesai. Apalagi Tuhan yang maha pengampun, tentu sangat mudah baginya untuk memaafkan hambanya. Juga Tuhan tidak mungkin mati, bagaimana dengan ciptaannya jika Tuhan bisa mati? Sedangkan agama lain dia tidak bertanya karena dia tidak pernah memeluk dan menjalani ibadahnya. Ketiga, dia bertanya apa yang Muslim yakini dalam Islam. Ustadz kemudian menjawab pertama adalah Allah yang satu, dia tidak dilahirkan dan melahirkan. Bahwa Allah adalah maha tinggi dan maha kuasa. Bagaimana tidak, ketika kita melihat matahari hanya 5 menit saja,
mata kita akan sakit. Demikian kuatnya matahari bentuk ciptaan Allah, apalagi Allah yang Maha Kuasa, tentu lebih hebat dari ciptaannya. Namun kita tidak perlu untuk melihatnya, seperti halnya angin. Kita dapat merasakannya tapi tidak dapat melihat bentuknya, namun kita yakin bahwa angin itu ada. Selain itu Muslim juga meyakini nabi-nabi yang diutus, Musa, Isa, dan Muhammad sebagai utusan terakhir. Mereka adalah nabi yang diutus untuk mengajarkan kebenaran dan konsep Islam kepada umat manusia. Muslim juga meyakini untuk menjalankan salat 5 waktu sebagai wujud dari rasa syukur, sedangkan ajaran lainnya adalah sebagai gaya hidup seorang Muslim seperti makan makanan halal. Setelah pertanyaannya terjawab, Heral yakin bahwa teologi Islam sesuai dengan logikanya. Dia kemudian mulai mempelajari gaya hidup seorang Muslim. Saat dia mempelajari Islam itu adalah menjelang bulan Ramadan 2014. Sehingga dia pun harus bisa merasakan sebagai seorang Muslim. Karena jika saya tidak kuat berpuasa, berarti saya tidak cocok dengan Islam dan saya akan berhenti untuk mendalaminya lebih lanjut, jelas dia. Bersyukur, Heral ternyata mampu menjalani puasa selama 30 hari penuh. Dan kemudian ada satu tanda yang membuatnya semakin yakin untuk mendalami Islam lebih lanjut. Bermimpi. 1 pekan terakhir Ramadan, di satu malam Heral bermimpi berada di sebuah lorong, kemudian dia berjalan di lorong tersebut. Di ujung lorong, dia bertemu dengan sosok bercahaya, yang diyakini adalah seorang manusia dan hanya bertanya satu kalimat kepadanya. "Kapan kamu akan menjadi keluarga kita, saudaraku?" ujar sosok itu dalam mimpi Heral. Setelah bangun, dia berpikir mungkin saja ini karena dia terlalu banyak mempelajari Islam sehingga terbawa mimpi. Masih di hari yang sama seorang rekannya, Ibrahim, mengajak dia untuk makan malam bersama. Di sela makan malam, Ibrahim bertanya perihal Heral yang tengah mengunjungi Darul Arkam untuk mempelajari Islam. Dan saat itu juga Ibrahim mengajukan pertanyaan dengan kalimat yang sama dengan sosok yang dimimpikannya. Namun Heral berpikir hal tersebut hanya kebetulan semata. Tetapi dia kemudian memimpikannya hal tersebut kembali dengan peristiwa yang sama. Heral kemudian memutuskan untuk mencari pertanda untuk menguatkan pilihannya bahwa Islam adalah agama yang akan dianutnya. Dia mencarinya di kitab suci, tidak hanya Al-Quran, tetapi kitab agama sebelumnya pun dia buka. Setelah 3 kali membaca secara acak kitab agama sebelumnya, dia tidak menemukan secara jelas kebenaran soal Tuhan. Kemudian dia mencarinya di Al-Quran. "Saya harus melihat teks yang saya baca benar-benar memperlihatkan bahwa Tuhan adalah sebuah kebenaran dan agama tersebut yang benar," ujar dia. Heral juga membuka Al-Quran secara acak, lantas dia menemukan surat Al-Hajj ayat 54 kemudian membacanya. "Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus." Kemudian dia membuka kembali secara acak dan terbuka halaman pada surat Fusilat ayat 53. "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" 2 ayat tersebut seakan-akan seperti jawaban Allah atas apa yang dimintanya. Seketika air mata mengalir dan dia memohon ampun kepada Allah dengan setulusnya. Karena awalnya tujuan dia membuka Al-Quran adalah untuk menguji Allah. Saat itu juga dia berniat bersyahadat, dia tidak ingin ajal menjemputnya, tetapi belum dalam keadaan Islam. Dan dia juga tidak di hari akhir dimintai pertanggungjawaban karena telah mengetahui kebenaran tetapi belum bersyahadat. Heral kemudian menghubungi Darul Arkam dan menjelaskan persyaratan apa yang disiapkan untuk menjadi Muslim. Cukup mendaftar dan bersyahadat, hanya saja aturan hukum di Singapura untuk bersyahadat harus dijadwalkan 1 bulan setelah mendaftar. Kemudian tepat pada tanggal 2 November tahun 2014, Heral mengucapkan 2 kalimat syahadat disaksikan dengan keluarga dan ustadz yang membimbingnya, Ustadz Saifur Rahman di Darul Arkam. Heral kemudian mendapatkan nama Muslim Muhammad Firdaus Cia.